Soal pinter jawab kok sih, jawaban yang matematis saja relatif tadi. Ya tapi yang itu jangan terus masukkan ke omongan saya tadi, karena kepastian yang saya maksud dalam matematika yang tidak bisa ditawar itu adalah pada ranah bumi manusia. Tapi begitu ada naik sedikit, begitu olah dimensi sudah relatif semuanya gitu ya. Oke. Jadi yang pertama, saya mau shortcut aja soal arus listrik ini daripada ruwet-ruwet ya. Anda itu tidak bisa hidup sendirian, maka Anda dikasih otak. Otak itu hardware. Nah, keperluan otak adalah untuk bisa berpikir, karena kemampuan berpikir manusia itu yang menjadikan dia bisa bikin kebudayaan, bisa bikin negara, bisa bikin segala macam, sehingga hidupnya mengalami keseimbangan dan keselamatan ya, kecuali Anda merusaknya sendiri. Nah, tetapi kan ayam juga punya otak kan? Kambing yang begitu. Nah, bedanya apa otaknya ayam sama otaknya manusia? Bedanya adalah otak kambing tidak ada arus listriknya. Kalau otak manusia dia terbuka terhadap arus listrik yang Anda maksud itu. Nah, arus listrik itu adalah hidayah Allah. Jadi makanya waktu ibumu dulu engkau masih bayi, itu yang paling dilindungi bun-bunanmu. Benar nggak? Itu yang paling dilindungi itu. Kenapa orang Jawa gendong itu begini? Itu karena yang paling penting itu kepalanya, dan di kepala itu yang paling penting adalah ubun-ubunnya. Itu tidak ada pada bangsa yang lain, karena nek wong barat kan di dalam tengah ini sih. Dia melaku buayune ngadep nang dodone ngono. Itu sangat tidak beradab sebenarnya. Ya, tapi tidak apa-apa kan, mereka lebih hebat dari Anda, menurut Anda. Nah, jadi gini deh, otak manusia ini beda sama binatang, karena kalau otak manusia ini dipancari arus listrik, elektromagnetik, gelombang terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Tinggal Anda mau accept apa tidak. Anda sekarang, posisi manusia sekarang tidak mengerti dia accept apa tidak, karena dia tidak mengerti klausul itu. Saya dari kecil langsung accept karena aku di-invite. Aku umur petang tahun accept, accept online terus. Nah, sekarang bahkan banyak profesor doktor yang malah reject, ignore ya, bener ya? Akhirnya tidak pinter. Ya mek profesor ngono. Tapi nek dikongkon olah ngene iki diulet-ulet, diwalik, dibanting, ngono dhewe. Nah, online Anda harus sama Allah. Nah, nanti baru ada rumus-rumusnya. Jadi embun-embunan ini kan tempat hidayah Tuhan, informasi. Hidayah itu ada informasi, ada pertolongan, ada perlindungan, ada macam-macam. Dan itu Allah tidak pernah berhenti. Bukan terus Allah itu enggak gitu. Bisa dok, kun wes cukup itu dok online sepanjang masa sampai dia sendiri menghentikannya, gitu deh ya. Jadi ini di sini ini Anda harus sering mandi. Ini sering mandi, digosok, didoain ketika mandi. Jadi gak kayak keramas mergo. Sing guyu berarti biasa. Sing gak guyu nemeng ini. Lumayan dari guyon yang ini nyeneng ya. Masalahnya kos-kosan tak dia larang ya. Nang kampus itu kata sinau padahal milih AC ini berarti malah gak ono ya. Ini kerasan begini soalnya ono AC ini ono sebarang fasilitas itu, ono wifi ini yang gede ya toh. Bebas di sini kan gitu. Oke, tak terus soal gitu. Nanti ada beberapa rumus yang harus Anda pelajari. Tak kasih contoh sedikit aja. Kan Anda kenal ada wahyu. Ada di bawahnya ada karomah. Ya. Kemudian kalau manusia biasa ada yang namanya ilham. Seniman mau melukis cari ilham. Dokter siapa diundang ceramah golek ide kan gitu kan. Ono sing golek ide karo mengkerut ini, orang sing buka buku sak perpustakaan digoleki. Iki meng copy paste nanti. Ya ini kan wis air mustakmal sing di perpustakaan air mustakmal.
Yang di perpustakaan semua itu mustakmal. Jadi ibarat banyu gak kena digawe wudu. Anda harus cari air tohir mutohir dari gelombangnya Allah. Di situ letaknya originalitas, di situ supply terhadap otentisitas, kemurnian. Di situ kedaulatan yang sebenarnya. Kalau Anda nulis skripsi itu kan Anda tidak berdaulat, ya toh? Anda bahkan tidak boleh berdaulat. Kamu nulis skripsi harus menurut siapa? Nek kon kadek menurut awakmu dhewe dosene mengkerik. Sing takon menurut kon niku sapa? Kita lihat kan? Karena di kampus ini Anda dididik untuk berdaulat dengan cara tidak boleh berdaulat. Bagus toh? Jadi saya tidak mengecam loh saya. Caranya Anda supaya berdaulat adalah selama 6 tahun itu Anda dibiasakan untuk tidak berdaulat sehingga Anda rindu kepada kedaulatan. Sehingga begitu Anda selesai kuliah Anda langsung berdaulat. Kayak orang Madura ngenteni kate rabi 5 tahun gak oleh sirsiran mergo di pesantren, begitu rabi mari 5 tahun ngesir iku dilampiaskan kedaulatan. Malam pertama bojone langsung buka. Tahun dari ngenteni pesantren aline ngene gak oleh jemok, gak oleh nyawang, dicurigai. Kok begitu rapi malam pertama tutup kabeh. Jalan pojok. Bingung bojone aku. Jalan seperti Raja Wati itu. Wes kata dalakno wis pokoke iki bukan mlaku rono mlaku rene. Coba bokonge iki wae. Buka. Terus bojone sewekan. Terus kendikit buka. Wes akhirnya mundur. Coba kamu berbalik. Diteliti ya, investigasi ya. Ambil. Astagfirullah. Subhanallah. Allah Akbar. Entek kalimat bantek ya. Enggak muncul akhirnya tutup di pusat kebudayaan nasional. Kon ngomong bojomu ngono ya. Mas aku dimuduroni kok Mas. Begitu menteleng nang pusat kebudayaan ini. Ngene. Periksa lagi. Mulai susu sinis deh. Barang koyok ngene. Barang koyok ngene ngenteni 5 tahun jaya. Iya, jadi apa gimana dong? Jawab apa tutup mulut. Mudah-mudahan Anda mendapat pembongkaran pikiran dan hati ya. Mulai kok ini listrikmu berpendar-pendar, gitu. Anggerono wong koyo. Listrik lagi berpendar-pendar. Jadi mas, listrik itu dari Allah. Dia adalah maha sumber listrik, bener ya? Sekarang tergantung kamu. Kalau kamu tidak usah mikir wahyu. Kalau wahyu itu Allah memang sudah set up sejak awal. Dia skenario, saya bikin 25 rasul. Nabinya tidak terbatas, bisa 100.000, bisa 200.000. Anda sekarang mulai hari ini harus membedakan rasul dan nabi itu apa bedanya. Ojo dipajakno lain. Rasul itu, nabi itu pangkatnya, kalau rasul itu jabatannya, ngerti? Brigjen Hartono itu pangkatnya. Pangdam Jaya ya itu jabatannya. Jadi kalau nubuah, nabi itu punya nubuah itu kan kadar ilmunya, kadar kualitasnya.
Tapi ini tidak boleh diapa-apakan, nggak boleh untuk sombong kepada orang, dan bahkan mungkin tidak boleh menyampaikannya kecuali ditanya oleh orang. Maka nabi tertentu dikasih risalah, yaitu sertifikat atau mandat untuk menjabat sebagai hamba Allah yang diperintahkan dan diperkenankan untuk menyebarkan ilmunya Allah. Itu namanya Rasul. Jadi beda nabi sama Rasul, gitu ya. Nah, jadi banyak Rasul yang ilmunya kalah sama nabi. Jadi Anda melakukan Muhammad itu nek soal sholat 5 waktu Anda bergaulnya sama Rasul Muhammad. Tapi kalau Anda ngomong mengenai makrifat, ngomong mengenai listrik dengan Nabi Muhammad, sebab di situ kualitasnya pada nabinya, kekuasaan otoritasnya pada Rasulnya, itu beda. Orang modern harus berangkat dari situ, harus pinter dia, gitu loh. Dan ini belum ada ulama ngomong seperti itu. Belum ada kitab apapun yang mengelaborasi ini secara benar-benar, gitu loh. Mulanya aja takon kitab apa iki sing tak omongno iki kitabe. Tulisan mulane ya, kok hilang lho, Bu, ya. Oke. Jadi nabi itu dapat listrik luar biasa. Sebagian dari pendapatan ilmu itu ditugasi Allah untuk dicipratkan. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah bikin pengajian seperti ini. Dia hanya cukup sekali ngasih tahu sembahyang 5 kali. Titik. Rukuk itu begini, tumakninah begini, takbiratul ihram begini, cukup itu tok. Enggak kok terus tiap hari ngasih pengajian dan Nabi Muhammad tidak pernah tutur-tutur. Meneng-meneng qala Allah Ta'ala Allah mengatakan enggak tahu. Kalau arek cilik dulinan menurut ayat itu. Arek dulinan gaya ayat. Dan tidak ada tradisi seperti ustaz-ustaz sekarang, itu bukan tradisi Islam. Gak orang tutur-tutur. Nabi Muhammad mengatakan, ini sekalian supaya Anda eksploratif benar ya. Nabi Muhammad mengatakan ad-dinu wan nasihat. Agama adalah nasihat. Terus sahabat takon, maksudnya nasihat gimana? Ya Rasulullah, ya kamu harus menasihati 5. Loh, siapa saja 5 itu? Terus Nabi menjawab, 1 Allah, 2 Rasulullah, 3 kitab, 4 ulama-ulama, nomor 5 sesama kalian. Sahabatnya bingung. Loh, masa kami harus menasihati Allah? Masa menasihati Rasulullah? Masa kami harus menasihati kitab suci Al-Quran? Masa kita harus menasihati ulama? Kalau menasihati di antara kami masih mungkin lah. Terus Nabi Muhammad, coba pelajari kembali apa arti nasihat. Nasihat itu bukan tutur-tutur, bukan ceramah, bukan pengajian, bukan tausiah, bukan mauidhatul hasanah, bukan murui wong, bukan ngiling-ngiling wong, nutur-nuturi wong, enggak. Nasihat itu artinya kesetiaanmu kepada Allah dan kepada aku. Nasihat itu artinya loyalitas. Nek basa saiki komitmen. Nek bahasa pemerintah loyal, nek bahasa aktivis komit gitu. Padha artine. Gitu loh. Nek bahasane wong Islam, nek bahasane wong modern liberal, artinya padha Islam karo liberal. Ya apa katanya? Nek bahasane wong wedok jilbaban ini muslimah, nek bahasane sing gak jilbaban emansipasi. Padha artine Islam karo emansipasi. Mulane tak belajar epistemologi, struktur filologi gitu loh. Ya aneh saya ini ono ikatan emansipasi wanita muslimah. Itulah kode perhimpunan ayam dan PT. Kode ayam. Makanya jangan terjebak, Mas. Itu aliran mau Islam Nusantara, mau liberal, ortodok, MTA sudah saya ojo percaya ngono iku. Letakkan dia pada tempatnya, itu mek jeneng rek, itu mek kayak nek rokok wis karek titik iki dadi tegesan. Utawa dadi tekek. Apa bedanya tegesan karo tekek? Kan berasal usul. Gak mungkin orang arek guys skripsi mengenai tekek dan tegesan. Gak mungkin dosen sing bingung apa iki tekek lho. Nek tekek niku rokok sing pun boten saged dijupuk mau wis gak iso dirokok wis ditik. Wong tapi nek tegesan niku jek ana tegese iku rek.
dibuka meneh, dikelompokno, terus golek kertas koran, dilente. Itu tegesan. Nek tekek wis kali tekek kan mah. Tapi nek tegesan jek ono tegese. Mulane saiki tempat sampah itu di kampus kudu ono ini tempat tegesan, tempat tekek. Ulang. Lah ya karena butuh terkesan sih. Selama Anda belum kerja, selama tangkap lagi lagu iki anjing perokok tak terus apa aku perokok. Aku iku ngeleng-eleng olehku ngolah tegesan berpuluh-puluh tahun. Emang aku nek tak tinggal, itu romantis ya. Asbak tak kelompokno ngene iki terus tak buka dari situ, tak kelompokno tak uwer-uwer di kertas koran. Papir nganggo papir kan, papir mbahmu papir kangge duwe karo papir. Ya kertas koran itu disuwek terus direnteng di rokok. Perkara rokok bagus atau tidak tergantung dirimu masing-masing yang memiliki regulasi terhadap badanmu dan psikologi. Itu loh. Nek saya diceritain kemarin rokok itu kan latihan tumakninah. Jadi nek rokok itu kan ada iramanya. Kon mikir kan gak oleh gusa-gusu. Kan misalnya katanya nggih makalah. Oke, kan itu ada iramanya. Jadi terus dengan rokok itu menjadi berpikirnya lebih mendalam. Terus begitu wes, oh yo. Wah, aku nek dikon belo apa itu tandai sewu alasan ngono. Belo iblis aku ya iso, belo setan ya iso, tapi kabeh tak belani. Anggere ngono tak bikinan Allah yang jelek. Rabbana ma khalaqta hadza. Itulah jadi kamu tuh jangan jelek-jelekin siapa-siapa. Semua yang kamu jelekkan saya bisa belain. Masih iblis tak belani. Kalah kan mesti. Wes tak. Mulane gak usah ayo didoleki apike kabeh, dibikin ringan hidup itu, dibikin seger dan mesra. Masa bebojoan gak mesra? Bubujuan agak kurang kok sing mesra ya. Oke. Kalau Nabi itu dapat wahyu, bukan dia dapat jatah banyak terus nek wali hanya dapat lebih sedikit karena dia hanya karomah. Wahyu, karomah, ilham, nanti ada variabelnya fadilah, ma'unah, dan itu variabel. Tapi yang penting Nabi dapat wahyu, tidak mungkin siapa dapat wahyu. Gak mungkin aku dapat wahyu. Mulai naik anak itu jadi jenono wahyu. Cuma supaya sakral kata wahyu. Itu loh. Tapi ya nggak apa-apa sing wis kadung. Ojo gerben jenenge wali ya. Senang kali Joko sambat aku. Jak dadi wali ku abote temen ya. Aku biyen iki kate dadi wali iki diuji karo Kanjeng Sunan Bonang dikon Joko teken deh. Pinggir kali setahun lho ngene kuat arek ngene setahun. Terus akhirnya aku alhamdulillah oleh karomah Gusti Allah dadi wali. Lah kok saiki greng wali. Greng dadi dewa. Oh, dewa wis ora korepe. Remeng karo aku. Kok opo ngudani karepe. Terus rambutnya dianeh-aneh. Terus sing ampun dinek dewa Yama Dipati Mara iki tak punggel temen dasene. Oh, saiki sembarang ditekno Mahadewi. Apa meneh rek? Wali. Ratu. Lah ya ratu kencana wungu iki lho. Lah lembut temen mulai ngene. Iki ratune. Nah, leto enggak jendak. Dan saya tanya sama Brang leto iki artinya apa? Kita bikin nama ini supaya justru dengan kata yang tidak ada artinya. Itu alasannya leto bikin leto itu ya karena nggak ada artinya. Supaya tidak ganggu siapa-siapa. Supaya anyar grace. Gitu loh. Tapi kan tetap dikejar opo itu artinya suruh-suruh. Akhirnya ya jawab sak kenain melet nek difoto.
kita punya disiplin menjaga seperti itu ya. Tidak setiap kata kita pakai di mana-mana. Kata jamaah, kata istiqomah itu kita lindungi lah. Ada suaka makna, suaka kata harus ada. Nah saiki misalnya duwe kan tuku wedhus kok jenenge torikot, ini apa? Oh, ini kok. Ya mbak dijogo ada kata-kata tertentu yang kamu jaga bareng-bareng gitu loh. Kok gak mesti tak gaekno lho, tak sponsori lho, Bang. Kon tak gaekno band judule jenenge Subhanahu wa Ta'ala band. Belum ya. Langsung melet lagi. Allah band. Operasi Allah SWT. Ayo, latihan sisa aja. Gitu ya, oke. Nah, ini terlalu panjang saya jawab, tapi pokoknya itu jelasin sama dia. Jadi gini loh, Dek, kamu itu ingin dapat listrikmu, dapat arus tinggi apa enggak? Ingin ya? Sekarang kamu tahu komputer, kamu tahu aplikasi, kamu tahu kapasitas, gitu? Apa kapasitas RAM-nya, apa besar kecilnya hard disk-nya, atau tingkat kompatibilitas dan detail dari program aplikasinya itu. Sekarang kalau kamu pakai Microsoft Word saja, bisa nggak kamu mengolah desain? Data JPEG apa, GIF apa, PNG, bisa nggak kamu olah di? Nggak bisa. Bisa. Apa bisa kamu olah di Microsoft Word sebagaimana di Photoshop atau Corel Draw atau InDesign? Nggak bisa toh? Jadi sekarang siapa yang lebih bisa mengolah data, desain, gambar? Microsoft Word apa? Corel misalnya. Corel kan? Kalau kamu itu tetap Microsoft Word, otakmu, hatimu, itu data yang bisa kamu akses dari Allah ya mek sakmono. Maka tingkatkan softwaremu itu. Jadi masalahnya bukan kamu tidak dikasih Allah, kamu yang belum kompatibel, kamu yang belum bisa nututi. Makanya tingkatkan. Yang namanya kuliah adalah terus menerus memperluas apa ya sih istilah komputernya. Yang upgrade terus. Bahkan Anda menginstal software yang baru, gitu loh. Makanya Linux itu penting, gitu loh. Oh jangan nganut Bill Gates kalau nganut Steve Jobs, ada kemungkinan yang banyak yang lainnya, gitu loh. Nah, saya dapat apa dari situ semua? Apakah saya dapat ilham, apakah roman? Gue nara-nara kan yang wah, cak menunggu pokoknya lagu ini. Oh lagu ini. Oh lagu ini itu bahasa yang disimplifikasikan kan Allah mengatakan miladuni dari keharibaanku, terus di bahasa Jawa tadi laduni. Arek-arek ngawur, negosiasi jadi nego. Kamu tuh kan wong Jawa ini. Nah, Anda tingkatkan terus, nggak pernah berhenti listrikmu itu, nggak pernah berhenti. Terus ilham itu datang terus. Nah, ilhammu itu tingkat apa tergantung dinamika dan peningkatan upgrade dari software. Jadi tingkatkan terus software jiwamu, pikiranmu, hatimu, dan komposisi antara semua tadi. Kalau perlu nafsumu itu kamu tarik ke atas menjadi kreativitas. Kan biasanya kamu tarik ke depan. Kalau ke depan ya hasilnya cuma fisik dan sesaat. Tapi kalau tarik ke atas ini kan harusnya luar biasa. Kamu tarik ke atas, diregulasi di sini menjadi kreativitas yang luar biasa. Jadi orang hidup itu aslinya tidak bermain seks seumur hidup, tidak masalah.